Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu pelajaran 5. Materinya adalah sholat kewajibanku. Nah, submaterinya adalah inti ibadah sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau seperti rumah ya, kalau tidak ada tiangnya maka jadi rubuh ya. Nah, sholat itu tiangnya. Barang siapa yang menegakkan sholat, artinya melaksanakan sholat, berarti dia telah menegakkan agama Islam yang ada di dalam dirinya. Nah, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah meruntuhkan agama yang ada di dalam dirinya. Sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Misalkan kalau sholat subuh itu adalah ketika terbitnya fajar ya. Nah, kemudian sholat zuhur yaitu ketika matahari itu sedang berada di atas kepala kita atau di puncak ya, di atas. Nah, sholat ini itu artinya adalah doa. Jadi sholat itu artinya doa ya. Nah, sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan. Jadi ada ucapannya di dalam sholat ini dan gerakan tertentu. Nah, gerakan tertentu ya, jadi geraknya nggak sembarangan. Yang diawali dengan takbiratul ihram atau takbir yang pembukaan ya. Kemudian diakhiri dengan salam. Jadi ketika setelah tahiyatul akhir ya, tahiyat akhir, maka salam. Nah, itu artinya sholatnya sudah berakhir ya. Sholat ini dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai seorang hamba itu memang harus mengabdi. Ya, caranya dengan beribadah. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholat berarti kita menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah atas segala yang kita terima. Ya, ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Contohnya kadang kita tidak merasakan kita punya mata, orang lain nggak punya mata. Kita bersyukur, maka kita beribadah. Orang lain nggak punya tangan, kita punya tangan, kita bersyukur. Karena itu kita beribadah. Nah, sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah, ditanyakan oleh Allah kepada kita itu adalah ibadah sholat kita. Kalau ibadah sholat kita bagus, maka semua amalan kita insya Allah menjadi bagus. Tetapi kalau sholat kita bolong-bolong ya, sholat kita jarang-jarang, wah, maka pastinya ibadah kita yang lain itu akan menjadi jelek nilainya di mata Allah. Nah, sholat juga itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maksudnya adalah sholat akan mencegah kita dari perbuatan yang jahat-jahat. Karena apa? Karena dengan sholat kita mengingat Allah. Maka ketika kita mau melakukan kejahatan, pasti Allah melihat kita, maka kita tidak akan melakukannya. Nah, contoh perbuatan keji dan mungkar itu seperti mencuri, ya, berbuat yang tidak baik. Nah, itu dengan kita melakukan sholat, maka kita pastinya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas materi di pelajaran 5 yaitu tentang sholat kewajibanku ya. Nah, tetapi yang sekarang itu adalah bagian 2-nya, yaitu tentang hikmah sholat. Sholat itu akan memberikan hikmah. Hikmah itu apa ya? Manfaat. Nah, sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika hal tersebut dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk dan ikhlas karena Allah. Jadi sholatnya harus ikhlas nih, nggak boleh sholatnya main-main.
atau karena takut ya disuruh orang tua atau guru. Nggak boleh, harusnya kita sholat itu secara ikhlas dari dalam diri kita sendiri. Nah, hikmah sholatnya diantaranya ini sebagai berikut ya. Yang pertama, dengan sholat kita akan selalu mengingat Allah. Karena kita sedang beribadah, menyembah Allah, pastinya kita akan mengingat Allah. Yang kedua, sholat ini akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika semakin kita sholat ya, semakin sering kita sholat, maka diri kita itu akan semakin dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang yang jarang sholat, maka orang tersebut jauh dari Allah ya. Kemudian sholat juga ini akan membuat kita disiplin waktu. Karena sholat kan ada 5 waktu ya, sholat wajib itu. Maka kita akan terbiasa untuk melakukan disiplin waktu. Kemudian yang keempat, sholat juga ini mengajarkan kita untuk hidup bersih. Karena ketika kita mau sholat, kita harusnya kan berwudu terlebih dahulu ya, membersihkan diri kan. Kemudian yang kelima, hidup tertib dan teratur. Jadi karena kita sering sholat dengan waktu-waktu tertentu, maka hidup kita akan menjadi lebih tertib dan teratur pastinya. Yang keenam, dengan sholat kita akan bersikap rendah hati. Ya, kita tidak akan menjadi sombong karena kita selalu menghambakan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan apa-apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik Allah. Jadi kita beribadah, maka hati kita akan menjadi lebih rendah. Kemudian dengan sholat juga yang ketujuhnya, hidup akan menjadi lebih damai dan menyebarkan keselamatan. Dengan kita sholat, maka hati kita menjadi lebih damai. Yang kedelapan, hati akan menjadi tenang dan tentram. Coba kamu rasakan setelah sholat, enak ya, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram ya, karena memang itu salah satu manfaat dari sholat. Kemudian sholat juga akan membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Nah, ketika kita sholat, apalagi ketika kita sholatnya berjamaah ya, maka hubungan kita dengan sesama muslim, dengan sesama anggota keluarga itu akan menjadi lebih dekat dan erat ya. Nah, yang ke-10, sholat akan memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Orang yang selalu sholat, dia selalu mengingat Allah. Ketika akan melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan ada yang mencegah dari hatinya. Nah, itu apa? Itu adalah hidayah dari Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas di pelajaran 5, yaitu materi sholat kewajibanku. Nah, submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang praktik gerakan sholat. Praktik gerakan sholat yang pertama adalah kita berdiri tegak, tangannya ke bawah, kemudian menghadap kiblat. Kiblat itu maksudnya adalah arah menuju Ka'bah atau Baitullah di kota Mekah. Nah, setelah itu kita kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kita angkat kedua tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Nah, takbir-takbir yang membedakan antara gerakan sholat dengan gerakan sholat lain, ini namanya takbir intikal. Nah, kalau takbir yang pertama, ini namanya takbiratul ihram. Yang ketiga adalah meletakkan tangan di antara pusar dan dada, atau disebutnya kalau dalam bahasa Indonesia itu sedekap ya. Nah, kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pendek ya. Nah, itu gerakan yang ketiga.
Nah, kemudian gerakan yang keempat yaitu ruku. Jadi punggungnya dibungkukkan, tangannya di lutut. Ketika kita mau masuk ke gerakan ruku, jangan lupa kita bertakbir lagi. Allahu Akbar. Kemudian baca doa ruku. Subhana Rabbiyal Azim. Boleh ya, atau boleh juga Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Nah, setelah itu kemudian kita i'tidal. Jadi kita bangkit kembali. Nah, bukan takbir tapinya ya, tetapi tasmi namanya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian kita membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita masuk ke sujud. Nah, ketika masuk ke sujud kita ucapkan takbir lagi. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa sujud. Subhana Rabbiyal A'la, atau boleh juga Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kemudian gerakan selanjutnya setelah sujud adalah duduk di antara dua sujud. Nah, perhatikan kakinya ya. Jadi satu kaki itu di bawah pantat ya. Nah, satu lagi agak berdiri yang kanannya kakinya ya. Nah, itu namanya ini posisi duduk iftirosh namanya. Kemudian kita sujud kembali satu kali lagi. Jadi sujud kan ada dua ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, gitu. Kita sujud lagi, kemudian baca lagi doa ketika sujud. Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kemudian dibacanya 3 kali. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke tahiyat awal kalau sholatnya itu lebih dari 2 rakaat. Nah, tahiyat awal posisi duduknya sama dengan posisi ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi kaki yang kiri di bawah pantat kita, kemudian kaki yang kanan juga masih di bawah pantat kita tetapi dalam posisi berdiri ya. Nah, kalau yang terakhir gerakan tasyahud akhir ya. Nah, ini namanya duduk tawaruk. Kalau duduk tawaruk, posisi pantat yang sebelah kiri itu menyentuh lantai. Nah, posisi kakinya itu sudah menyamping di samping pantat kita ya. Nah, ini namanya posisi tawaruk namanya ya. Duduk tawaruk namanya. Nah, setelah itu kemudian dalam tasyahud itu kita membaca doa tasyahud. Nah, setelah selesai membaca doa tasyahud, kemudian kita ucapkan salam. Salam yang pertama itu ke sebelah kanan. Kemudian salam ke yang sebelah kiri. Ya, paham ya? Mudah sekali ya gerakan sholat. Nanti kamu harus praktikan biar kamu terbiasa melakukan gerakannya dan terbiasa juga untuk melakukan sholat. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Assalamualaikum.